Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saja kegiatan hari ini Bu Afni sebagai tenaga ahli dari Kementerian KLH? Ya, hari ini kita ada penyerahan satu unit heli Bel 142 dari KLHK untuk membantu operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang diserahkan kepada Satgas Dalkarhutla Provinsi Riau. Jadi ini untuk membantu baik itu proses waterbombing, patroli udara, lalu juga untuk membantu tim di darat juga untuk melihat area-area yang perlu ada intervensi tentunya ya. Jadi ini bentuk dukungan kita lah dari KLHK. Harapan ke depan? Kalau harapan kita berharapnya ya heli begini nggak perlu ada, dalam arti tidak ada karhutla dalam skala yang luas ya. Nah, jadi kita kan berharapnya jangan sampai dalam skala luas ada karhutla. Tapi begini, sering orang salah paham ya. Ketika Riau itu ditetapkan status siaga, orang menilai itu suatu kegagalan lagi dan lagi dan lagi. Jadi harusnya memahaminya tidak seperti itu. Tetapi yang harus kita lihat adalah apakah titik api itu diintervensi dengan cepat atau tidak. Apakah dia dibiarkan saja meluas atau dia dipadamkan atau diintervensi atau tidak. Pasca kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar dialami oleh Riau tahun 2015, terjadi banyak perubahan corrective action dan corrective policy, koreksi kebijakan-kebijakan terkait pengendalian karhutla. Jadi sekarang itu pengendalian karhutla dilakukan secara serius. Berdasarkan Impres 3 tahun 2020, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu menjadi tanggung jawab sekitar 28 kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan wali kota. Artinya ini adalah kerja kolaboratif bersama. KLHK hanya menjadi salah satu bagian dari Dalkarhutla dan dari Satgas Dalkarhutla itu sendiri. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau KLHK ngasih dukungannya dalam bentuk satu heli, lalu kita juga punya tim Manggala Agni di Daop kita semuanya, ada 5 kalau untuk wilayah di Sumatera, ada beberapa Daop juga kita standby Manggala Agni kita untuk tim daratnya. Jadi dan dalam waktu dekat KLHK bersama TNI AU bersama BMKG, BPPT tentunya, BPPT ya yang akan melaksanakan, kita akan melakukan teknologi modifikasi cuaca TMC. Jadi TMC itu ada 2, ada TMC untuk pencegahan, ada TMC untuk penanggulangan dalam kerja pemadaman. Kalau dia pencegahan itu kita melakukan rekayasa jumlah hari hujan, itu TMC itu gunanya untuk supaya nanti gambutnya basah, embungnya terisi, lalu nanti kalau ada tim darat mau melakukan pemadaman, mereka tidak kesulitan air ya, tidak mengalami kesulitan air untuk melakukan proses pemadaman. Nah, waterbombing juga TMC juga bisa dilakukan untuk memadamkan api tentunya, untuk membantu tim darat melakukan pemadaman. Karena kan untuk wilayah Riau ini berat ya. Jadi karena Riau ini gambut itu kalau sudah terbakar sulit sekali padam. Kadang di atas gambut sudah terlihat padam, Seperti di bawahnya kapas ya? Ya di atasnya mungkin tidak terlihat ada api, padahal di bawahnya itu masih membara. Makanya Manggala Agni bersama tim Satgas Karhutla, TNI, Polri, BPBD, BNPB, kalau tim operasionalnya kan ditambah lagi dengan MPA ya, masyarakat peduli api, swasta dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, ya kita berusaha tidak hanya memadamkan tapi betul-betul menjaga sampai proses pendinginan, bahwa tidak ada lagi titik api di bawah gambut. Harapan untuk masyarakat, himbauan. Masyarakat itu himbauan. Penting ya. Masyarakat itu punya peran yang sangat penting sekali untuk kita sama-sama lah, jangan lagi bakar lahan, jangan lagi bakar hutan atau apa. Mari kita sama-sama mengedepankan pencegahan, saling mengingatkan. Kalau seandainya terbakar lahan itu yang rugi kan kita juga. Yang banyak terbakar biasanya lahan-lahan ya, lahan yang bahkan mungkin lahan terbuka yang nggak jelas pemiliknya siapa, terbakar, nanti tahu-tahu ada sawit di situ. Nah, jadi ini juga, jadi ada porsinya pemerintah untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, lalu pengendalian, tapi ada juga porsi masyarakat untuk ikut closing statement. Mari kita jaga lingkungan hidup dan lingkungan hidup kita, mari kita
saling mengedepankan upaya-upaya pencegahan, karena pengendalian karhutla itu bukan soal pemadaman dan bukan soal penegakan hukum saja, karena pengendalian karhutla berdasarkan Permen LHK 32 2016 itu ada beberapa tahapan pekerjaan di dalamnya, termasuk perencanaan, pencegahan, penanggulangan, lalu ada koordinasi kerja pasca kebakaran dan kesiapsiagaan kita semua. Dan status siaga darurat sebagai bentuk upaya preventif kita supaya Riau tidak mengalami bencana asap lagi karena karhutla. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Mam.